Uzoners, selamat sore, selamat datang di hari Kamis di Uzon Talk. Udah lama gak ngeliat muka gue karena kemarin mungkin ganti-gantian terus, dan hari ini ada gue di Uzon Talk hari ini. Dan pastinya hari ini gue membawa sesuatu yang menyenangkan, tapi juga sebenarnya agak bikin sakit kepala. Kenapa bikin sakit kepala? Karena kita mau ngomongin tentang angka pencari kerja, atau bisa dibilang bahasa lebih nyelekitnya adalah pengangguran gitu ya di Indonesia. Jadi ini sebelum kita mulai, sebelum gue mau perkenalkan tamu spesial gue hari ini, gue mau kasih tau dulu nih. Jadi menurut data dari BPS, di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus itu ada kurang lebih 7 juta orang di Indonesia itu yang masih mencari pekerjaan. 7,86 tepatnya. Jadi udah hampir 8 juta orang yang masih mencari pekerjaan. Nah, ini tuh banyak banget, bisa dibilang kurang lebih 5,3% dari total angkatan kerja. Jadi lumayan gede. Nah, tentunya karena ada 8 juta orang tadi yang mencari pekerjaan, mereka juga berlomba-lomba gimana caranya dapat kerjaan nih. Salah satunya dengan cari kerja di job portal yang ada di internet, bisa di aplikasi atau mungkin di website. Termasuk gue juga curhat sedikit ya, gue juga masuk kerja di Uzon ini itu pakai job portal. Nah, tapi kan biasanya kalau job portal itu biasanya ya kita nyari kerja, apply. Tapi ada yang beda nih Uzoners. Kali ini kalau kalian nyari kerja itu juga sambil bisa nyari uang. Jadi bukan nyari uang nanti pas dapat kerja, bukan, tapi sambil nyari kerja sambil nyari uang. Gimana caranya? Ya itu dia, makanya gue datengin orang pintar dari Pintarnya, yaitu ada Mas Giris Porkadas di sini sebagai co-founder Pintarnya. Halo Mas. Halo Mbak, terima kasih atas kesempatan hari ini ngobrol-ngobrol sama Uzoners. Really appreciate the time. So, before we start, how are you Mas today? Baik banget, mantap. Aku udah senang banget ke kantornya si Uzon yang sangat apa ya? Sangat keren. Sangat keren ya. Semoga one day Pintarnya juga bisa bangun kantor yang sekeren Uzon. Amin. Atau mungkin lebih keren lagi. Nanti kalau lebih keren lagi kita jangan lupa diundang ya Mas. Pasti. Gantian gitu. Nah tadi kan aku udah ngomongin sedikit nih Mas tentang job seeker and job portal gitu ya. Iya banyak banget kan di Indonesia nih yang nyari kerjaan. Tadi aku sempet spill dikit, aku juga dari job portal. Ya aku mau nanya sih, sebenarnya cari job di Uzon dari job portal yang mana? Aduh, nanti nyebut merek nih pokoknya. Karena waktu itu aku belum tahu Pintarnya Mas. Iya kan? Karena jujur banget nih Mas, aku baru tahu Pintarnya tuh ya beberapa waktu belakangan ini nih. Dan ternyata aku langsung tertarik banget karena tadi ada uniknya nih sendiri sih Pintarnya. Tapi sebelum kita bahas Pintarnya nih biar Uzoners penasaran ya Mas, mau nanya dulu. Sebenarnya tren job seeking gitu ya pasca pandemi khususnya itu sekarang tuh gimana sih Mas? Apakah ada shifting dari yang mungkin tadinya kita harus going straight to the office gitu yang kayak ngasih lamaran, atau gimana sih sekarang Mas? Mungkin aku sharing sedikit tentang Pintarnya dulu ya, boleh. supaya kasih konteks buat Uzoners. Kalau Pintarnya sendiri sebenarnya kita fokusnya ke mass jobs. Mass jobs yaitu mass jobs tuh it's very broad spectrum ya. Itu termasuk yang kerja di pabrik, kerja PHL yang harian lepas, termasuk kerja yang sebagai entry level IT, termasuk entry level white collar yang baru lulus kuliah. Jadi lumayan broad definisi mass workers. Kalau kita ngomongin tren job seeking pasca pandemi, sebenarnya itu tergantung juga terhadap segmen yang we're talking about. Kalau kita ngomongin mass worker in Indonesia, actually it's quite positive. Our economy is growing. The challenge is actually not to do with the number of jobs. It's not even to do with unemployment. Sebenarnya tadi yang kata Mbak Putri ada 7 juta yang unemployed. I feel the bigger issue is underemployment, bukan unemployment. Underemployment maksudnya apa? Kalau misalnya saya sendiri kerja 10 hari per bulan sebagai pekerja harian lepas, sebenarnya itu nggak dihitung di unemployment, but definitely included in underemployment. Atau misalnya sekarang kerja tapi gajinya di bawah UMR, it's a full time job, but under UMR gitu ya. In my view itu namanya underemployment. Your potential is not being maximized. So underemployment tuh mungkin isu yang lebih gede lagi kalau dilihat di Indonesia. That's where our focus is. Now in terms of the overall trends, ya udah pasti semua udah back to office. Yang menurut saya itu agak menarik kalau kita lihat di Indonesia, work from office culture udah lumayan kuat dibanding tempat lain setelah pandemi. What's the benefit? The benefit is sekarang ada segmen
yang segment of our talented country yang dapat kesempatan untuk outsource their skills buat perusahaan di luar negeri. Jadi maksudnya kalau ada ya di US perusahaan teknologi yang mau cari developer, yang aku lihat sekarang lebih banyak carinya di perusahaan di Southeast Asia lah. But when we're talking about our users, the mass Indonesians, we're not seeing too much of a difference compared to before pandemic. Things are getting back to normal, which is good. But the bad part is isu-isu yang ada 5 tahun lalu masih ada hari ini yang masih belum di-resolve. Jadi sebenarnya kalau dibilang beda jauh banget juga nggak juga sih. Ya, lebih buat white collar menurut saya yang jauh banget ya. Oke, itu berarti beda banget sih tuh. Nah, sekarang aku juga ini nyambung ke pertanyaan aku yang kedua nih, Mas. Gimana sih ini kan Mas Giris ini salah satu yang pionir yang ada job portal gitu ya. Nah, gimana sih sekarang job portal tuh menyesuaikan, karena kan tadi demand-nya bisa jadi berubah gitu ya sejak pandemi gitu. Nah, gimana nih sekarang job portal ini yang punya job portal ini menyesuaikan kebutuhan dari pasar tadi, karena tadi kan sempat dibilang juga ya kalau Pintarnya bahkan dari white collar terus pekerja harian lepas. Nah, apakah ada penyesuaian setelah? Sebenarnya Pintarnya bukan pionir ya. Kalau kita ngomongin job platform banyak. Itu banyak and itu ya bidang yang udah ada saingan dari 20 tahun lalu lah. It's a relatively old school business with the same problems for the past 20 years. Problemsnya apa? Kalau ngomong sama employer pasti ngomongnya yang sama. Ya butuh aja, tapi untuk cari yang tepat nggak gampang. Susah gitu ya. Betul. Maunya juga cepat. Nah kalau kita ngomong sama job seeker, same issues that we keep hearing. Ya lamar, tapi jarang dapat ya respons dari HRD. Atau misalnya ya betul lamar, aku tahu Mas butuh waktu buat dapetin panggilan. Tapi kan aku butuh duit hari ini. Cepet gitu cepet, ya. Makan cabai maunya langsung pedas. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat job platform ya, actually the key thing you need to solve for is who is your customer. If your customer is the employer, you need to solve what's important for the employer. Tapi yang bakal kena job seeker. Maksudnya apa? Kalau misalnya employer kan pasti mau cari yang best job seeker all around. But what you see on a typical job platform, the best job seeker pasti dia terima undangan wawancara yang paling banyak. Oh iya. Tapi kalau misalnya satu job seeker terima undangan wawancara 50, apakah dia bakal hadir? Enggak sih kayaknya. Enggak. Ya. Ujung-ujungnya employernya ngamuk, job seeker yang lain juga kena, nggak dapat kesempatan untuk interview. Nah sebenarnya kalau kita ngomong sama employer, of course mereka mau yang paling bagus. Tapi kalau misalnya nggak dapat yang paling bagus, daripada nggak dapet sama sekali, minta dong yang second best, yang third best. Jadi job platforms have had the same issue for the 20 years. How to match the job seeker and the employer, but not just matching the capabilities, matching the niat kerja, filosofi kerja, itu yang lebih penting dibanding cuman matching capabilities and kemampuan job seeker. Oke, jadi sebenarnya problemnya sama aja Mas dari dulu. But that tells you, right, it's the old problem yang masih belum di-resolve. Betul sih, karena kita juga sering dengar ya kayak, aduh susah, HR gitu ya, employer-nya tadi bilang susah banget dapet kandidat kerja. Betul. Sementara yang nyari kerja juga sebanyak itu. Jadi kan kalau dipikir-pikir, ini banyak loh si talentnya, tapi ya job seeker-nya tadi susah karena mungkin belum match. Mungkin untuk cari kandidat itu aku jarang banget dengar orang tuh bilang susah. Tapi untuk yang match? Yang match, dapat kandidat, dapat pelamar itu gampang. Dapat pelamar yang relevan tuh mungkin yang susah ya? Yang rumit. Tapi ini juga kita sering berita viral gitu ya Mas, karena mungkin dibikin meme gitu ya. Dicari gitu pekerjaan IT maksimum umur 25 tahun tapi pengalaman kerjanya 6 tahun gitu ya. Nah itu juga mungkin beberapa hal yang jadi concern dari job seeker. Nah terutama nih Mas, karena mungkin kalau aku sendiri merasa itu kan di Indonesia sendiri ya, let's talk about Indonesia gitu ya, semua tuh masih fokusnya di Jakarta, nggak jauh-jauh, semua perusahaan tuh fokusnya di Jakarta atau mungkin kota-kota besar. Nah dari job portal sendiri ini, apakah sekarang tuh udah mulai kayaknya kita butuh nih merambah yang kecil-kecil juga, atau mungkin kalau di Pintarnya sendiri tuh sebenarnya gimana sih Mas? Apakah masih memang fokusnya perusahaan-perusahaan sebenarnya kalau kita ngomong sama employer ya, kalau di Jakarta mereka tuh nggak ada isu sama sekali. Jadi aman gitu ya? Aman di Jakarta untuk cari yang pas tuh aman. Ya, kota kecil ini nih? Gaji tuh hal yang beda ya. Okay. Tapi kalau untuk cari pelamar yang oke tuh no issue at all. Sebenarnya isunya di luar kota. Apalagi kalau kita ngomongnya kota-kota yang kecil.
that's where most of our employers see issues. Kalau Pintarnya sendiri kita nasional, tapi fokus ke top 25 cities. Nah, kenapa ya kita fokusnya ke top 25 cities, not all the cities? Soalnya kita juga mau growingnya bertahap. Jangan sampai job seeker-nya ada, employer-nya nggak ada, atau employer-nya ada, job seeker-nya nggak ada. We're not delivering a good outcome. Jadi kalau di Pintarnya sebenarnya kita nggak fokus keliatin job seeker-nya berapa banyak atau employer-nya berapa banyak, enggak. Yang kita fokus panggilan wawancara berapa banyak. Jadi yang sampai di tahap wawancara gitu. Betul, soalnya itu namanya kita udah fulfill our obligation to both our job seeker sama employer. Pintarnya sendiri itu udah sukses lah kalau gitu. Ya lebih mantap lagi kalau misalnya udah dapet job. Tapi sebenarnya itu nggak di-track di platform. Jadi we hope many people are getting jobs. We know many people are getting jobs. Tapi yang kita bisa kontrol itu yang dapet undangan wawancara lah minimal. Jadi fokusnya di situ. Memang tadi 25 cities. Karena mungkin di kota-kota kecil tadi ya Mas gak seimbang gitu ya. Mungkin employer ya karena mau gimana pun ya Zoners kita tahu sendiri pekerjaan masih berfokusnya tidak bisa dibohongi masih banyak di Jawa sentris. Jadi ya mungkin itu juga penyebab di Jakarta makin hari makin macet ya kayak. Tapi mungkin opportunity lebih gede di luar kota loh. Banyak luar kota justru ya sekarang. Apakah karena sudah mulai penuh Jakarta ini? Bukan masalah penuh ya. Ya gini lah. Kalau kita liatin sesuatu, harga sesuatu itu pasti berdasarkan demand sama supply. Kalau di Jakarta, betul supply talented job seeker banyak, demandnya banyak, harganya wajar. Di luar kota, demandnya banyak juga, atau nggak sebanyak Jakarta, tapi supply-nya sedikit gitu ya? Sedikit sekali. Jadi sebenarnya untuk dapat, ambil contoh aja, kalau misalnya mau kerja sebagai orang sales, jarang orang mau kerja di luar kota sebagai orang sales. Susah ya? Susah, tapi kalau misalnya semua bilang susah, pasti yang kerja sebagai sales dapat insentif yang gede. Karena cuma pilihannya sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya juga lah ya untuk kerja di kota-kota kecil. Nah nih Mas, tapi kalau aku perhatiin nih setelah pandemi gitu ya, itu udah mulai banyak nih sekarang kebutuhan-kebutuhan. Mungkin kalau dulu sebelum pandemi itu banyaknya pekerjaannya tipe A gitu. Sekarang tuh entah kenapa semenjak pandemi, apa karena mungkin tadi culture-nya juga ada beberapa yang berubah, itu banyak yang nyari orang IT. Kayak somehow aku sering banget lihat job opportunity itu IT gitu ya, banyak banget atau berhubungan dengan digital lah. Apakah memang trennya seperti itu atau memang sebenarnya dari dulu tuh ya sudah banyak gitu demand, atau sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali nih? Sebenarnya mungkin itu lebih ke white collar ya. White collar betul, memang kebutuhannya lebih ke software engineers and developers. Sure, kalau Pintarnya sendiri kita nggak fokus di sana. Kita fokusnya ke mass worker. Kalau kita liatin di Indonesian mass, actually demand yang paling tinggi, and itu belum berubah sama sekali. Mungkin waktu pandemi sedikit turun, demand yang paling tinggi buat sales justru. Demand-nya kenapa tinggi? Soalnya job seeker yang mau lamar di bidang sales itu sedikit. Karena dikejar target ya. Dikejar, betul sekali. Jadi gajinya tinggi, insentifnya luar biasa, tapi sebenarnya nggak banyak yang mau kerja di sales. It's a tough job. I have a lot of respect kalau misalnya udah bisa sales yang jago. It is tough. And kalau udah bisa sales yang jago, biasanya udah nggak cari lamar di online. Kenapa? Mereka ditawarin ya? Betul, di hijack. Sebenarnya masih sales ya dari dulu ya? Masih sales ya. Our country is growing, for revenue to grow, mau nggak mau tuh harus lewat sales. Especially setelah pandemi, balik lagi offline udah mulai jalan. Jadi udah mulai normal lagi, sales lagi. Jadi teman-teman di sana mungkin yang lagi berpikir untuk shifting karir, seperti Mas Garis bilang, kalau sales tuh banyak banget demand-nya Mas. Sales tuh banyak banget, tapi mungkin definisi sales juga udah lumayan luas ya. Betul. Dulu kan nggak ada live host, dulu nggak ada. Nggak ada jualan-jualan online gitu ya. Betul, sekarang ya live host sebenarnya itu bisa dianggap sales juga kan. Betul. Kalau dulu kan memang harus datang ke customer, nawarin gitu ya. Kalau sekarang keranjang warna-warninya kakak gitu ya, itu udah masuk ke sales. Nah dari tadi kita udah ngomongin tentang job seeker gitu ya Mas, dan job employer gitu ya. Nah sekarang dari tadi udah dibahas-bahas spill juga ya tentang Pintarnya, tapi sebelum lebih dalam nih Mas, aku kan penasaran banget pengen bahas satu fitur Pintarnya yang itu tuh ya, yang nanti kita akan bahas. Tapi Pintarnya sendiri tuh dari tahun berapa sih Mas? Dari tahun 2022. Jadi aplikasi kita launch di App Store di bulan Mei 2022.
udah sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya, going 1,5 tahun. Nah itu apakah di website aja atau ada aplikasi? Tadi kan aplikasinya ada di App Store ya? Aplikasi di Play Store, Google Play Store, ada di website juga. Fitur-fitur yang di apps di Play Store sama di website sama. Jadi iOS users juga banyak sih iOS users tapi lewat web. Oh lewat web. Oke. Nah untuk sekarang nih Mas 1,5 tahun ya. Berapa sih? Boleh kasih bocoran nggak sih? Berapa sih yang sudah mendaftar gitu ya atau di Pintarnya tuh sekarang usernya tuh ada berapa orang? Yang sudah mendaftar di Pintarnya sekitar 3,6 juta. Jadi udah lumayan oke. But as I said, kalau dari Pintarnya kita nggak lihat sukses dari number of users kita seberapa gede. Kita lihat sukses dari sebagai as a company kita seberapa sukses dapetin user kita kesempatan. Sebenarnya kita nggak ngomongin interview ya, kita ngomongnya opportunity. Kenapa? Soalnya mungkin aku mau sharing visi Pintarnya. Visi Pintarnya itu bukan helping job seekers. Visi Pintarnya is empowering Indonesia's mass to get access to employment, income, and financial services. Kenapa? Ujung-ujungnya itu 1, 2, 3 itu kesempatan. Kalau misalnya nggak dapat kerja, misalnya belum dapat lah yang pas, bukannya nggak butuh duit, masih butuh duit. Jadi gimana sih yang kita bisa bantuin dengan income? Kalau dari 1 sama 2 masih nggak cukup, ya the only other way is pinjam duit yang nomor 3. Jadi di Pintarnya kita our vision is quite broad. Ya. Jadi nggak cuman gitu ya, nggak cuman untuk ya penghantar antara employer dan employee gitu ya, tapi ada lagi nih unique selling point. Nah, itu tuh yang pengen aku tanya. Apa sih Mas yang bedain Pintarnya sama tadi kan banyak banget lah ya portal job yang ada. Apa sih? Mungkin aku mau tanya dulu ya. Job portal kan banyak. Biasanya yang bayar siapa? Yang bayar kitanya ya, kalau mau premium gitu kan. Jarang lah, mungkin itu LinkedIn sendiri. Iya sih, ya si employernya ya. Employer yang bayar. Harus bayar buat iklan gitu ya. Betul. Kalau employer bayar, artinya gimana? Employer tuh dapat batas, bisa pasang loker seberapa banyak. Atau misalnya dapat batas, kalau mau buka pelamar hanya boleh buka X per hari, atau hanya bisa review berapa CV per hari. Berapa CV per hari. Yang kena siapa? Yang melamar kerja. Betul. Tapi yang pelamar kerja itu nggak bakal tahu. Jadi dari sisi mereka ya ada loker, aku daftar aja gitu. Nah kalau di Pintarnya, for 99.9% of our employers pakai Pintarnya gratis. Why? Supaya kita bisa deliver the best outcome for our job seekers. Kalau misalnya gratis buat employer, pasti mereka mau pasang loker yang paling banyak, and mereka mau review candidate yang paling banyak. Going back again, we want to improve the matching. If we can deliver that for employers, we'll have a better outcome for our job seekers, yang memang sekarang kita lihat di Pintarnya seperti itu sih. Jadi nggak ada batasan ya, untuk employer pun nggak ada batasan, mereka mau berapa CV per hari yang di-review, berapa pelamar yang melamar hari itu. Batasnya cuma satu ya. Apa tuh? Employer tuh harus employer beneran. Jangan cuma buka lowongan palsu gitu ya. Iya, mungkin ada 2 tipe ya. Most job seekers will know, kalau di Indonesia ya locker hoax tuh lumayan sering juga. Jadi kalau di Pintarnya kita ada tim quality control yang jaga-jagain employer yang pasang di Pintarnya. Kita review dulu apakah ini employer yang benar atau enggak. So our first way of differentiating ourselves is we're free, which means you have the best outcome as a job seeker. Yang kedua, going back to my vision that I shared earlier, me and my co-founder set a broad vision. Kenapa? It's not just about finding jobs, it's about finding jobs and income. Jadi di Pintarnya kita ada fitur, nama fiturnya Cari Cuan. Cari Cuan itu sebagai micro task platform. Jadi job seeker Pintarnya kalau misalnya belum cari kerja, bisa ke Pintarnya untuk cari duit tambahan lah. Cuan tambahan, kerja sambilan, isi survei, download aplikasi, review produk, kerja sebagai nano influencer. Jadi banyak lah tipe-tipe misi yang ada di Pintarnya. Itu fitur yang lumayan unik and yang lumayan heboh dalam Pintarnya. Sebenarnya nggak cuma job seeker yang pakai, yang udah sukses dapat kerja dari Pintarnya pakai juga karena nggak ada batasan berarti ya Mas. Nggak ada batasan ya, especially again like when we see our data ya, gaji nggak tentu dapat UMR. Kalau misalnya nggak dapat UMR kan you need to find other opportunities to make money. Jadi
fitur yang bikin bedanya adalah tadi namanya cari cuan. Itu cari tadi cuan. Gue juga udah sempat ngomongin di awal kalau ada yang bikin unik dari Pintarnya itu bisa dapat uang sambil nyari kerja. Jadi sebenarnya ini tuh mungkin bisa jadi solusi ya tadi seperti Mas Grace bilang. Karena kan namanya job seeker itu suka lama banget ya Mas. Kita nggak bisa expect seminggu dapat kerja lagi nih, nggak bisa ya. Kadang ada yang berbulan-bulan. Mungkin gitu. Lama banget di tempat lain ya. Kalau di Pintarnya kita sebenarnya monitor loh, yang metrik yang kita lihat seberapa cepat rata-rata job seeker kita dapat interview, dapat panggilan. Oh, dari dia daftar sampai di interview. Bukan dari dia daftar. Dia apply si betul perusahaan. Ya, dia daftar nggak tentu dia lamar kan. Dia lamar berapa dalam, jadi yang metrik yang saya sendiri suka lihat dalam 24 jam berapa persentase yang pelamar dapat panggilan. Oke, jadi langsung tuh ya bisa ke tracking juga berarti ya, Mas? Betul. Itu rata-rata berapa cepat Mas? Ini aku nggak mau share soalnya itu benar-benar rahasia Pintarnya. Aduh. Itu secret sauce, tapi itu angkanya yang oke banget. Jadi ya bisa dibilang job seeker di Pintarnya seneng lah untuk dapat kerja cepat. Jadi tadi sebenarnya ada di spill dikit sih karena cepet banget ya, berarti dibanding yang lain bisa dibilang dia mau cari kerja bisa ke Pintarnya. Nah, berarti si cari cuan ini sistemnya tadi kan microtest, betul. Nah, itu biasanya tesnya sih apa aja sih Mas? Tadi kan udah dibilang ada isi survei gitu. Nah, itu apakah itu dari surveinya Pintarnya atau tes apa sih sebenarnya biasanya mereka kerja? Biasanya kita kerja sama dengan brand-brand terkenal, perusahaan yang gede, yang ya ada kebutuhan masa. Oke. Jadi ada yang minta isi survei atau misalnya ikut webinar kalau memang usernya tertarik ya dengan webinarnya, atau review barang, pasang postingan di social media sebagai influencer, download aplikasi, kasih rating review. Jadi lumayan variatif lah. Tas-tas yang di offer ke user kita. Oke, dan apakah itu tiap hari itu ada batasannya? Misalnya aku nih mau cari cuan gitu di Pintarnya, cuman boleh daftar ikutin 3 tes aja atau? Enggak, kita di Pintarnya setiap hari ada aja misi yang baru. Ada 2 tipe misi. Ada 1 tipe misi yang cuman boleh dikerjain sekali. Misalnya kasih review, ya sekali orangnya cuma 1 ya kasih review cuma sekali. Tapi isi survei mau isi ya berkali-kali ya silakan. Setiap kali isi dapat survei yang lain. Maksudnya beda-beda survei. Beda-beda. Ya udah pasti kan nggak mau bukan maksudnya survei yang sama diisiin berkali-kali, enggak, tapi dapat misi survei-survei yang baru. Oke, jadi nggak ada batasan. Nah, nanti tuh sistemnya gimana Mas? Setelah aku isi misalnya isi survei, did we get the like coins atau apa nih sistemnya gimana? Dapatnya real rupiah cash. Wow, jadi langsung misalnya isi survei dapat 1.000 gitu misalnya. Betul, contoh gitu ya. Betul. Kenapa? Soalnya user kita tuh kebutuhannya bukan koin, bukan digital currency, perlunya real cash. Jadi setelah tugasnya sudah dikerjain, kita ada tim internal yang cek quality lah, make sure submissionnya si user Pintarnya udah sesuai dengan klien Pintarnya. Kalau memang udah sesuai, ya kita approve, kita bayarin user kita dalam dompet Pintarnya, and duit itu bisa ditarik langsung ke rekening user. Dan itu dari awal usernya berarti udah tahu ya Mas akan kalau ngerjain ini dapatnya berapa gitu. Jadi bukan tiba-tiba dapatnya berapa, jadi memang udah ketahuan dari awal berapa gitu. Of course kita juga insentif yang kita kasih ke user itu berdasarkan seberapa sulit, berapa rumit, dan makan berapa waktu sih buat ngerjain tugas-tugasnya. Tapi rata-rata berapa menit sih Mas ngerjain itu? Ada yang dalam 2-3 menit. Cepet ya? Ada yang ya 1-2 jam misalnya kalau minta user ke tempat yang tertentu buat ngerjain ya misi. Jadi sebenarnya ini tuh nggak terbatas hanya online atau dari HP? Ada yang offline juga. Oke, jadi ada yang offline juga. Kalau yang offline juga tuh berarti mereka datang ke sana nanti bikin laporan gitu, ke submit di aplikasi Pintarnya. Submit di aplikasi Pintarnya, jadi buktinya harus disubmit lewat aplikasi. Oke, nah dari proses kita ngerjain, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman nih ya. Dari proses kita ngerjain sampai kita bisa nerima si tadi cashnya itu teks berapa lama Mas? Mungkin aku share fastest ya. Fastest itu dalam berapa hari. Misalnya sekarang kalau isi survei udah sukses isi survei itu immediate. Duit masuk dalam dompet. Jadi otomatis gitu ya. Otomatis.
Tapi proses untuk tarik duitnya itu makan 2-3 hari. Jadi setiap minggu kita 2 kali kasih opportunity buat tarik duit. Dan itu ada minimumnya kah? Ada, minimumnya 10.000 yang sebenarnya itu juga minimum yang paling rendah kalau dibandingin tempat lain. Jadi 10.000 bisa ditarik gitu bisa ya ditarik. Langsung. Nah itu ditariknya kita transfer ke rekening kita nanti atau ke e-wallet atau kemana? Up to you, mau ke rekening bisa, mau ke e-wallet juga bisa. Nah. And fee transfer itu ditanggung oleh Pintarnya. Jadi nggak ada potongan sama sekali nih? Nggak. Kalau 10.000 you've earned 10,000, we transfer you 10,000. Nah. Tapi kita jangan ngomongin 10.000, soalnya banyak ya? Ada user Pintarnya yang jutaan. Nah ini aku mau nanya nih, success story gitu ya. Success story itu ada nggak sih Mas yang dapat berapa sih biasanya rata-rata gitu ya? Atau mungkin paling banyak berapa sih? Yang paling tinggi kalau nggak salah ada yang dapat sekitar 4-5 juta. Ya. Satu bulan? Bukan 1 bulan. Itu a couple of months. Yang loyal, yang setiap hari pakai Pintarnya, mungkin sebulan dapat lah 500 sampai 700 ribu dapat. Wow, lumayan itu. Lumayan. Tiap hari tuh ada new task gitu new ya, Mas? Task, ya. Nah tapi kan tadi ya ke isi survei nih Mas, ini mungkin kalau ini lebih pertanyaan buat brand gitu ya, yang mau kerjasama gitu. Nah isi survei misalnya aku butuhnya orang yang usianya 20-30 tahun, sementara di Pintarnya kan pasti spektrumnya luas. Betul. Itu gimana Mas? Jadi dari Pintarnya sendiri sebenarnya kita ada fitur dari back end lah si Pintarnya ya. Jadi dari dapurnya si Pintarnya sendiri, kalau misalnya dari brand kita bilang ini cuman boleh diisi umur antara 20 ke 30, itu kita bakal show hanya ke user yang antara umur 20 ke 30. Jadi waktu user daftar di Pintarnya, mereka biasanya udah kasih data diri umur, lah ya. Gender, segala. Jadi itu dipakai buat make sure tas-tas yang relevan di present ke user yang sesuai. Jadi bisa jadi kalau misalnya itu tesnya buat cowok, itu berarti nggak akan muncul di home aku gitu. Betul. Bagusnya apa? Ya ambil contoh, Mbak Putri nggak buang waktu, ambil tas, udah kerjain, mungkin lupa baca, gitu ya. Terus di reject, nggak cocok, kenapa nggak cocok? Ya kita dari awal udah make sure, ya Mbak Putrinya sendiri tuh nggak bakal lihat kalau misalnya nggak sesuai. Jadi memang jangan sampai orang-orang ini ngerjain sesuatu yang pada akhirnya ditolak gitu ya. Correct. Nah, kalau definisi tadi kan Mas Grace pernah bilang juga ya, ada tim verifikasi gitu. Nah, kenapa bisa sampai diverifikasi Mas? Sistem verifikasinya itu gimana? Apakah karena kan mereka submit, berarti satu-satu tuh di satu-satu benar-benar manual review. Manual review. Nah, berarti guidelines-nya pun di tes itu udah dikasih tahu ya, misalnya ngepost. Panduan kerjanya udah lumayan jelas. Jadi harus sama persis dengan si guidelines-nya itu. Betul. Jadi sebenarnya tinggal dikerjain aja ya, nggak usah mikir ini ngepostnya gimana caranya. Betul karena banget. Udah ada guidelines-nya gitu ya. Udah ada guidelines, kasih screenshot, jadi lumayan gampang lah buat ikutin panduan kerja. Nah, berarti aku harus buru-buru Mas kalau ngerjain sesuatu. Pagi-pagi nih tes ada, aku langsung buru-buru atau gimana? Jadi misi yang paling menarik ya. Biasanya kalau kita pasang jam 5 pagi kita udah tayangin di dalam aplikasi, jam 8 pagi udah done. Udah sold out gitu ya. Udah sold out. Jadi ada misi yang ada kuota, ada yang nggak ada kuota, tanpa batas. Ya tergantung klien kita. Kalau ada klien kita yang memang nggak ada batas, sebanyak mungkin great. Tapi ada klien kita yang kasih kuota. Ya, kalau ada kuota kita juga share kuotanya ke user. Kalau kuotanya udah fulfill dan close. Jadi emang harus buru-buru ya? Harus buru-buru. Jadi kalau bisa dari jam 5 pagi udah siap-siap. Itu yang mau aku tanya. Biasanya di postnya tuh everyday task tuh jam berapa Mas? Apa beda-beda? Tim saya tuh very hardworking. Ada yang posting juga mulai jam 00.01. Wow, kayak tahun baru ya. Kenapa? Ada lumayan banyak users yang jam 2 pagi misi gitu ya. Spike lagi jam 2 pagi mereka tuh kerjain misi cari cuan. Gak bisa tidur, ini cari tambahan gitu kali ya. Maybe. Jadi memang jam-jamnya itu gak ada jam khusus ya. Misalnya kan ada beberapa, tiap jam 5 pagi kita new test, tiap jam 5 pagi new test. Jadi memang beda-beda ya? Beda-beda ya. Jadi memang harus rajin-rajin ngecek si teksnya itu tadi. Betul, kalau bisa setiap hari ya 3 atau 4 kali login lagi, siapa tahu ada yang baru. Beda lagi gitu ya. Nah, kalau rata-ratanya sendiri Mas, pendapatannya ya, per tes itu dari angka berapa paling kecil sampai paling gedenya itu kira-kira berapa tuh? Rata-rata tuh sekitar 10.000. Ada yang sekitar 5.000, ada yang 100.000.
Oke, jadi paling bisa sampai 100.000 per tes tuh ya? Bisa lebih dari 100.000 juga ada. Oke. Tapi rata-rata antara 10 sampai 20.000 lah. 10 sampai 20. Anggaplah 10.000 ya, kalau sehari 3 tes aja udah 30.000 ya, udah lumayan. Betul, jadi sebulan ya dapatlah 900.000. Oke. Aku apakah harus langsung download Pintarnya sekarang? Karena tadi dibilang gak cuman orang yang masih nyari kerja sebenarnya, tapi betul, banyak juga orang-orang yang udah kerja tapi memang ini sebagai ya sampingan aja gitu. Betul sekali. Oke. Tapi sambil kerja sampingan siapa tahu kalau ada loker yang menarik, gaji yang tinggi, lokasi yang lebih dekat rumah, why not? Oke, jadi nyambi juga ya. Correct. Sebenarnya. Waduh, ini kalau didengar sama manajer saya kayaknya nggak boleh di-download ya. nanti malah pindah. Nah Mas, tapi misalnya aku sehari-hari gitu ya, mau cari cuan tadi itu, misalnya kan tadi 10.000, tapi aku diemin dulu nih berapa hari. Nah itu ada masa expirednya kah atau? Jadi minimal tuh user kita tuh harus balik sekali setiap 6 bulan. Oke. Very long. Setelah 6 bulan kalau belum login lagi and memang ada sisa itu bakal angus. Oke, jadi harus ditarik sebelum 6 bulan. Nggak harus tarik, minimal login. Oh, login aja? Login aja, kalau login tuh misalnya belum siap tarik, nggak usah tarik, nggak apa-apa. Jadi mau dikumpulin dulu nggak gitu apa-apa, misalnya. Yang penting login dulu aja. Nah, kalau cari cuan sendiri ini kan tadi kalau Pintarnya 2021 tadi ya? 2022, sorry. Kalau cari cuan sendiri ini udah tadi kan bukan berbarengan. Baru setahun? Baru setahun? Yeah. Dan udah banyak, tadi udah dapat, ada yang dapat 5 juta. Udah kayak UMR ya? Betul sekali. Dan itu yang ngisi by the way kalau kita ngomongin UMR di luar Jakarta lebih rendah lagi ya? Iya, jadi 5 juta tuh lumayan loh. Betul. Nah, itu usernya sendiri yang dicari cuan tadi itu apakah hanya di Jakarta atau di kota-kota 25 cities tadi atau menyebar di mana aja tuh Mas? Menyebar, jadi memang klien kita juga dari luar kota juga ada yang mau akses user base Pintarnya. Oke, jadi nggak terbatas di 25 cities tadi yang disebutin. Betul. Itu ya. Users langsung dicari. Nah, Let's do it. Nah, itu dicari cuan itu apakah harus download aplikasi terpisah atau Pintarnya dalam nanti ada aplikasi sendiri, fiturnya? ada fitur sendiri, ada tombol di bawah cari cuan. Bisa akses misi-misi yang ada di sana. Oke, jadi kalau buat job seeker tadi, atau mungkin nggak harus job seeker sih, ini siapapun bisa dicoba ya. Nah, sekarang aku pengen nanya dari sisi klien nih Mas. Misalnya aku butuh orang tadi buat survei, itu kan berarti bisa ke cari cuan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya dari cari cuan sebagai klien nih? Kita bisa request apa aja sih sebenarnya? Again ya, going back to what I said earlier, lumayan variatif. Jadi ada klien yang minta user Pintarnya yang sesuai dengan profiling mereka ya. Oh, minta user yang ada anak, ibu yang umur sekian, buat review produk kita. Oke, produknya dikirim ke orangnya, di review, setelah review pasang di social media reviewnya. Bisa seperti itu. As I mentioned, isi survei. Ada klien-klien yang minta cari user yang sesuai dengan profil kita yang buat ikutin webinar. Oke. Mau nawarin produk atau educate about a certain topic. Ya user kita kasih opportunity buat ikut. Jadi lumayan it's very broad in terms of what we can offer. Sebenarnya waktu kita launch juga service-servicenya tuh dikit banget. Terus setiap kali kita dapat challenge dari klien, bisa nggak kayak gini? Ya udah coba, siapa tahu bisa. Oke. Jadi variatif banget ya. Tapi bisa nggak Mas, misalnya aku sebagai klien tapi aku nggak mau diliatin nih. Jadi aku nggak mau bilang, oh ini user nih yang minta survei, jadi white label gitu. Nah, apakah bisa juga seperti itu? Bisa banget. Kenapa? Kadang-kadang klien juga nggak mau bias usernya. Misalnya kalau kasih lihat brandnya, brand Uzone. Udah tahu gitu ya? Udah tahu, udah biased. Kalau Uzone aku sebelumnya udah pakai, lumayan keren. Itu nggak bakal neutral. Jadi ada klien yang minta jangan pakai brand saya, taruh aja media company. Oke. Supaya dapat real neutral view from the users. Oke, jadi bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan klien. Betul. Ini pertanyaannya untuk klien tadi ya, kalau tadi kita udah bahasnya buat kita nih sebagai pengguna. Semoga dari Uzoners juga ada yang potential klien. Betul, karena nggak terbatas ya Mas berarti ya. Nggak harus perusahaan gede gitu maksudnya. Oh enggak. Jadi misalnya ada yang punya UMKM misalnya, terus minta mau di-review untuk membantu tadi bus misalnya, review di toko-toko digitalnya mereka. Ambil contoh aja ya, kalau Google Maps, itu kalau review Google Maps-nya kurang oke,
itu lumayan susah buat dapetin customer yang masuk ke toko. Karena kita lihat TV-nya jelek nih, males gitu ya. Betul, apalagi restoran. Oke, betul makanannya nggak enak gitu, jadi ratingnya cuma 4,1, aduh kayaknya aneh deh. Gitu. Betul. Jadi itu bisa dibantu juga, jadi nggak terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang udah gede gitu ya. Betul. Dari UMKM pun sebenarnya bisa aja. Correct. Gitu. Caranya gimana? Bagi Mas Giris di nomor bawah ini enggak ya? Nanti bisa langsung ke ada sosial medianya Pintarnya juga Mas yang bisa dihubungi, atau gimana nih kalau brand misalnya pengen bekerja sama, lewat mana? Mungkin yang paling enak lewat website. Tapi websitenya Pintarnya Digital Services. Jadi produk jasa kita namanya Pintarnya Digital Services. pds.pintarnya.com. Oke, ya buat teman-teman mungkin tadi ada yang tertarik UMKM misalnya untuk membantu bisnisnya lebih naik kelas, tadi bisa di websitenya Pintarnya. Ini Mas terakhir nih, karena udah lama ternyata kita ngobrolnya ya, terakhir nih Mas. Ini kita balik lagi ke job portal nih. Tadi kan Mas Giris bilang udah banyak lah ya saingannya. Betul. Pintarnya, apalagi Pintarnya 1,5 tahun nih, mau jalan 2 tahun gitu ya sekarang. Apa sih Mas strategi yang akan digunakan ya untuk bersaing? Rahasia. Untuk bersaing dengan ya yang udah besar-besar lah, kita sebut aja tadi LinkedIn atau mungkin Glints, Jobstreet gitu ya. Apa Mas strateginya kira-kira? Lumayan konsisten dengan apa yang saya share tadi. Kalau di Pintarnya kita ngomongnya time to value. How fast do we deliver value for our users? They come to Pintarnya, bisa nggak dalam seberapa menit atau beberapa detik lah, mereka udah bisa terima value. Value kan buat masing-masing users definisi value beda. Ada user yang masuk sebenarnya kalau udah bisa dibantu buatin CV yang keren, yang mereka bisa kirim ke teman atau kirim ke calon employer, udah cukup. Ada user yang kalau misalnya mereka ngomong time to value, I need the job, sampai dapat gitu. Sampai dapat. Kalau nggak dapat itu bukan valuable. Ya, barnya tinggi ya. Our view is how do we keep improving the time to value. And my feeling is because we are keeping it free from the employers, mestinya our ability to provide more value, faster value to our job seekers will be better than everyone else. So I'm not too worried about our competition. Kayaknya strategi kita memang beda. Kita ada roadmap yang menarik sekali, and it's more about aligning delivering value and making money when we deliver value. Maksudnya apa? Kalau pasang locker sebagai iklan nggak tentu dapat job seeker kan? Betul. Menurut saya itu nggak adil loh kalau diminta user untuk bayar. Kenapa sih employer harus bayar kalau misalnya pasang locker tapi nggak dapat pelamar atau dapat pelamar yang nggak sesuai? Our view is always we want to get paid, but we want to get paid when we deliver value. Oke. Jadi itu ya strateginya. Jadi time itu penting ya Mas, dan value-nya balik lagi beda-beda tiap orang. Ya. Gitu. Dan menurut aku sih salah satu yang paling bikin menarik dari Pintarnya adalah si fitur cari cuan tadi, karena itu nggak ada di tempat lain nggak ada. Portal job lain tuh nggak ada. Yang lain ya daftar kerja aja gitu. Kita nggak ada kesempatan untuk dapat uang kecuali diterima kerja gitu ya. Betul. Kalau ini ada, jadi mungkin buat zoners yang sekarang mungkin masih nyaman dengan kerjaannya tapi pengen nyari tambahan, tetap bisa pakai fitur Pintarnya. Atau mungkin sambil nyari kerjaan plus mau cari cuan, lebih bisa lagi pakai fiturnya Pintarnya. Nah tadi nggak dibatasin, dan buat employer atau mungkin tadi brand-brand juga bisa banget menggunakan fiturnya Pintarnya tadi ya. It's free. Come and post a job, you will find Indonesia's best job seekers there. Jadi buat e-zoners di luar sana yang lagi nyari kerjaan atau perusahaan-perusahaan yang lagi nyari pekerja, bisa. Mungkin aku mau share juga ya, perusahaan itu termasuk UMKM, termasuk yang gede juga. Jadi, siapa aja dari silakan. Yang kecil sampai yang gede bisa, karena balik lagi ini free, jadi nggak ada kayak tekanan harus pressure. Oh dia udah iklan harus dapat pekerja yang sangat bagus gitu, karena bisa jadi lihat lebih banyak ya Mas pilihannya. Betul. Gitu. Jadi hari ini gue udah ngomongin tentang Pintarnya userners sama Mas Giris di sini. Thank you so much Mas. Thank you so much Mbak Putri. For sharing about Pintarnya. Aku abis ini langsung mau download. Kemarin udah sempat download sih sebenarnya. Gitu. I hope so. Ini juga kayaknya kakak-kakak di belakang kamera ini udah pada nge-download nih. Kalau belum, download it now. Langsung udah pada nge-download nih di sini. Perlu referral code gitu enggak ya? jadi buat userners juga bisa langsung dicoba karena balik lagi ini gratis, dan tadi lumayan banget sampai ada dapat
5 juta, jadi why not untuk dicoba gitu Uzoners. Kalau dan tadi udah dijamin juga sama Mas Grace datanya pasti aman. Kalau kenapa-napa udah kelihatan ya, ini harus dicari. Kalau datanya kenapa-napa Mas Grace bisa langsung dicari. Dan tadi kalau untuk teman-teman brand atau mungkin perusahaan-perusahaan dari mulai UMKM sampai perusahaan gede juga bisa hubungin tim pintarnya dari websitenya. Kalau gitu gue Putri pamit undur diri. Once again thank you so much Mas Giris. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Main ke Uzon. Semoga diundang lagi. Semoga kita yang diundang sih kayaknya. Pasti. Kantornya Pintarnya. Semoga Uzon jadi klien dulu ya. Aduh, tolong di dalam ya. Kalau itu udah beda ini nih, beda orang nih ya. Tolong di dalam ini ada curahan hati. Oke deh kalau gitu Uzoners, gue Putri pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Uzon Talk selanjutnya. Bye bye.